Malaysia minta yang ada dokumen sah dan permit kerja, bukan yang ilegal pendatang haram. Ya, jadi saya terangkan dengan Anda. Semuanya itu tergantung permintaan yang di sana. Kalau di Malaysia sana duitnya kuat untuk membayar biaya itu semuanya, pasti didatangkanlah yang tenaga kerja legal. Pelosok ini dari pelosok itu, dari rawa-rawa, naik tongkang, apa segala macam, itu adalah pilihan diri mereka sendiri. Bukan rakyat Malaysia yang menyuruh. Karena apa? Karena rakyat Malaysia sendiri pun nggak mau dan tidak akan mau menerima yang pendatang asing tanpa izin. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, di kesempatan di video kali ini Ikinya akan ngereaction lagi nih, geng, yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video perempuan Indonesia ataupun sis Arab disekolahkan oleh TKW Malaysia nih, geng. Karena sis Arab ini sok tahu menurut Ikinya ya, geng, ya. Sok tahu tentang agen yang memberangkatkan ke Malaysia lah, orang yang dijadikan ilegal lah, masuk dalam naik tongkang lah, apa dan sebagainya. Padahal sis Arab ini tidak pernah pergi Malaysia ataupun sok tahu menurut Ikinya, geng, ya. Makanya disekolahkanlah oleh TKW ini, geng. Nasib baik ada mbak ini ya, geng, yang mensekolahkannya biar sis Arab itu pandai dan lebih jernih lagi. Dan juga buat para netizen yang selalu salah kaprah seperti itu ya, geng, ya. Oke, geng, langsung saja kita simak videonya, gak usah berlama-lama, let's go. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih ya, di sela-sela saya mau tidur cantik, saya membaca lagi komentar orang arogan dan sombong serta menjatuhkan negara saya kembali. Coba kalian teman-temanku, saudara-saudaraku, coba kalian cek dulu manusia yang berkomentar ini, pastikan dulu dia warga negara mana. Indonesia, jiran tetangga, kutub utara, kutub selatan, atau dia orang bunian, atau nggak terdaftar sama sekali ya. Hey, manusia hebat, Malaysia minta yang ada dokumen sah dan permit kerja, bukan yang ilegal pendatang haram. Ya, jadi saya terangkan dengan Anda. Semuanya itu tergantung permintaan yang di sana. Kalau di Malaysia sana duitnya kuat untuk membayar biaya itu semuanya, pasti didatangkanlah yang tenaga kerja legal. Tapi kebanyakan dari Malaysia itu tak punya uang banyak, tapi butuh tenaga kerja dan minta tenaga kerja yang bisa dibayar murah. Akhirnya agen-agen yang tak berakhlak dan tak berperi kemanusiaan ini datanglah ke pelosok-pelosok, entah itu ke Filipina, entah itu ke Indonesia, entah itu ke Runganya, entah kemana. Dicarilah satu daerah yang manusianya itu rendah semuanya, rendah ilmu pengetahuan, rendah pendidikan, yang bisa kena tipu dan kena bohong. Dipengaruhilah orang-orang yang tak ada isi otaknya, sehingga mereka ikut bujuk rayu orang. Datanglah dari rawa-rawa, naik tongkang, itu semuanya orang-orang yang tertipu, yang kena bujuk rayu. Itu dia, makanya jadi pendatang ilegal, karena mereka juga tidak mengetahui akan hal itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan seperti itu. Karena yang meminta di sana uangnya nggak banyak, tapi butuh tenaga orang. Butuh tenaga orang yang banyak, uangnya nggak cukup, yang ilegal pun dia mau. Terus kalian salahkan juga bangsa kami.
Kalian salahkan. Mana mungkin Republik Indonesia yang tercantik dan termegah terkaya ini membiarkan masyarakatnya pergi ke sana menjadi pendatang ilegal. Sedangkan begitu tertangkap saja dilaporkan ke Embassy Indonesia. Kita langsung proses pemulangan kok. Paham tak kau di sini? Kita langsung proses pemulangan. Makanya sayang ya, coba kamu kalau mau melawan saya, pertama ilmu pengetahuanmu tentang negara diperbanyak. Yang kedua, pengetahuanmu tentang Percuma punya pengetahuan tapi tak ada pekerjaan pengalaman. antar negara juga diperbanyak. Jadi jangan katanya. Oke nih, aku mau Sekolah ngejawab Kak. dari Harahap. Siapa tadi namanya ya? Aku tahu belakangnya aja Harahap. Gini ya Mbak atau ibu aja lah ya, karena sesuai dengan umur ya kayaknya. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa kurang ajar saya mau memperbetulkan sedikit aja soal tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Oke, gini deh. Ibu mengatakan semua tergantung dengan duit. Ya, semua tergantung dengan duit. Kalau duitnya banyak, mau yang dapatnya legal. Kalau duitnya yang gak banyak, maunya dapat yang kosongan. Masalahnya Bu, harga made ilegal ataupun yang legal harganya lebih kurang. Ya. Bener banget. Dan Setuju juga lagi satu Ibu ya, soal yang karena penipuan lah dari pelosok ini, dari pelosok itu, dari rawa-rawa, naik tongkang, apa segala macam, itu adalah pilihan diri mereka sendiri. Bukan rakyat Malaysia yang menyuruh. Karena apa? Karena rakyat Malaysia sendiri pun nggak mau dan tidak akan mau menerima yang pendatang asing tanpa izin. Karena apa? Karena bagi rakyat Malaysia, pendatang asing tanpa izin sangat-sangat merugikan negara mereka. Karena apa juga? Mereka membeli barang-barang yang bersubsidi yang hanya diberikan untuk warga negara Malaysia, seperti minyak masak, ada beras yang bersubsidi, minyak masak pun ada yang bersubsidi, dan harga-harga barang yang bersubsidi itu hanya untuk warga negara Malaysia saja. Tapi warga negara Indonesia seperti kita yang ilegal, mereka pun ikut membeli. Ya, ilegal ikut membeli. Jadi yang rugi siapa? Rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Oke, itu satu poin. Kedua, Masih paham Kak? soal yang mengatakan orang Malaysia hanya orang yang duit banyak aja yang bisa mempekerjakan yang legal. Masalahnya lagi satu Bu, kebanyakan selama saya tinggal di sini, dan saya pun ada beberapa kawan orang atau warga negara Malaysia ataupun ejen Indonesia juga yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Kalau mate tu lari, yang tanggung jawab siapa? Yang mau ganti rugi siapa? Ayo, siapa? Coba deh. Kan Ibu tadi bilang, kalau mau melawan Ibu, harus yang ada wawasan tinggi ya. Jadi kita ini yang wawasannya rendah, kita ini yang nggak ada apa-apanya, nggak ada tandingannya lah sama Ibu. Coba Ibu pergi ke kantor polisi yang ada di Malaysia, coba tanya berapa case maid lari. Coba deh tanya. Polis akan memberikan setumpuk laporan dari seluruh negeri di Malaysia, berapa banyak ramai warga negara Indonesia atau maid Indonesia yang melarikan diri. Walaupun itu majikan sudah membayar lebih dengan harga sekali dengan permit. Ya. Benar sekali. Majikan sudah memohon permit ataupun permit sudah siap, 1 bulan 2 bulan maid sudah lari. Apa cerita? Ayo, mau jawab apa? Ayo Ibu. Yang rugi siapa?
telepon agent sini akan cakap agent dekat Indonesia, agent Indonesia cakap agent dekat Malaysia yang tanggung jawab. Nanti akan diganti dengan mat baru, nanti akan ditukar dengan mat sementara, tapi nothing happen. Ya, nothing happen. Gak ada apa-apa. Bukan 1, 2, 3 majikan aja ya yang buat laporan kayak gini ya di kantor polisi. Ya Bu ya, udah mau cakap berpuluh lebih juga, beratus pun lebih juga, mungkin entah berapa ya majikan yang sudah ditipu dengan ejen Indonesia dan mat dari Indonesia. Saya bukan memburukan warga negara saya bukan memburukan bangsa saya, karena Tapi setiap itu bangsa, fakta, setiap nggak apa-apa, negara, fakta. setiap agama, setiap suku, dan setiap apa-apa tuh pasti ada yang baik dan ada yang buruk ya. Sama juga warga negara Malaysia, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi aku nggak ngebela siapa-siapa ya. Tapi cara ibu ngomong kayak ibu tahu semuanya hal yang ada di Malaysia sini. Aku nggak tahu ibu tinggal di Indonesia atau tinggal di Malaysia ya. Dan setelah maid itu lari, majikan harus report ke polis, majikan harus report ke immigration, dan harus membatalkan permit. Dan bila permit dibatalkan, bukan duit kembali ya Bu ya, duit nggak kembali. Dan laporan ke polisian pun nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena maidnya udah lari, nggak tahu kemana. Mau dicari juga nggak bisa, karena paspor nggak ada, ya kan? Mau lapor kedutaan pun, apa ibu cakap tadi, embassy Bu, embassy ya. Kalau sini sebutnya English sebutnya Embassy Indonesia, Konsulat Republik Indonesia ya. Pun nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak mungkin dong kedutaan yang menggantikan beribu-ribu K. Ada 8.000, ada yang 10.000, ada 15.000, ada yang 20.000. Nggak mungkin ya. Jadi yang rugi siapa? Orang Malaysia ya. Kalau misalnya majikan, kadang juga nanti akan ada balasan yang maid disiksa atau apa itu. Ya itu yang tergantung yang aku cakap tadi. Karena di Malaysia pun ada yang baik, ada yang buruk. Dan kalau ada isu atau kasus penyiksaan pembantu rumah tangga di Indonesia, maid Indonesia yang ada di Malaysia, yang salah siapa? Individunya, majikannya tersebut, bukan seluruh rakyat Malaysia. Nah, geng, jadi malu sendiri ya, geng ya. Jadi sis Arhab itu tidak muncul lagi di TikTok ya, karena malu sendiri dengan fakta-fakta yang dilontarkan oleh para yang udah pengalaman kayak gitu ya, sis ya. Yang udah pengalaman dan udah yang tahu tentang negara Malaysia kayak gitu. Dia selalu menyenggol-nyenggol negara Malaysia kayak gitu, geng. Dan buat kakak TKW-nya, saya good job buat kakaknya telah menyekolahkan sis Arhab ini yang tidak tahu para pekerja Indonesia saat melakukan legal ataupun ilegal menjadi ilegal lah di Malaysia ini. Dia tidak tahu tentang apa. Cuma kita lah yang sama kayak gitunya. Tapi dia tuh seakan-akan pinter, sok tahu kayak gitu ya. Harus wawasan tinggi atau antara negara. Hey, kalau wawasan tinggi, kalau tak ada pengalaman, percuma sis. Kalau tidak bisa melihat dengan mata sendiri, percuma. Kayak gitu. Makanya sisnya jangan asal ngomong dulu, cari tahu dulu gimana kondisinya kayak gitu. Makanya baru ngomong. Tapi kalau kayak gini pasti koyak dan malu sendiri sis Arahab ya. Dan itu hari sempat juga Iki Nyereksan tentang sis Arahab ini selalu berulah ya ke negara Malaysia. Kenapa? Karena yang membuat ikinya geli dan menggelitik kayak gitu ya. Dia melontarkan kata-kata yang jamaah haji Malaysia menggunakan duit itulah yang tidak baik, yang tak betul, yang macam itu. Aduh sis, terus dijelaskan para sama yang TKI maupun TKW yang tinggal di Malaysia sampai koyak, ditutup kolom komentarnya. Aduh, jadi inilah ya, nanti ujung-ujungnya minta maaf lagi kayak gitu ya. Makanya sis, kalau ada apa tuh janganlah kita tuh seperti bagaikan orang ya, kita tuh jangan mencontoh yang buruknya, contohlah yang baiknya, buang yang buruknya, ambillah yang baiknya, seperti itu. Seperti satu satu mangkok buah anggur, takkanlah yang buruknya kalian akan makan sis, pasti yang baik-baiknya akan kita makan. Nah, contohlah seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian dan Iki mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah stay sejauh ini sampai di sini dan telah nge-tag di TikToknya Mas Iki. Terima kasih buat banyak kali buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak buat kalian.
Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersalah kata silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye bye.